Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati ingin menjelaskan tentang vektor. Standar kompetensi lulusannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya pada perpindahan. Oke, sebelum kita belajar tentang vektor, kalian harus tahu dulu konsep dasar vektor. Kalian tidak akan mengerti tentang vektor kalau kalian belum tahu dasar matematikanya, yaitu tentang di bagian trigonometri dasar. Oke, kalian tidak akan bisa memahami vektor dengan baik kalau trigonometri dasarnya belum bisa. Oke, kita kenalan dulu dengan sejarah dari trigonometri. Oke, konsep aljabar ini dikemukakan oleh Al-Khawarizmi. Dia menulis buku matematika yang berjudul Hisab, Aljabar, wal Mukabalah. Buku ini berisi tentang persamaan linier dan kuadrat. Dalam buku ini, ia menjelaskan cara menyederhanakan suatu persamaan kuadrat. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar berarti mengembalikan sesuatu pada keadaannya yang pertama, seperti menguraikan angka pecahan. Adapun dalam istilah matematika adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaiannya. Sedangkan al-mukabalah itu artinya penyesuaian, artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu nilai. Buku ini sangat berarti secara ilmiah dan memiliki sejarah yang besar. Di dalamnya ia merumuskan dan menjelaskan secara detail tentang tabel trigonometri. Nah, tabel trigonometri yang memuat sinus dan tan merupakan salah satu penemuannya. Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Robert of Chester agar menjadi salah satu pendorong bagi kebangkitan keilmuan Eropa. Nah, Al-Khawarizmi ini pada tahun 847 Masehi, ia wafat dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan kenangan abadi bagi para ilmuwan matematika di seluruh dunia. Ia digelari Bapak Matematika karena keberhasilannya dalam memajukan cabang ilmu ini hingga mencapai puncaknya. Al-Khawarizmi meninggal dunia pada tahun 840 Masehi dengan mewarisi khazanah ilmu pengetahuan. Buah pikirannya banyak disumbangkan pada peradaban dunia dan masih dapat kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Dengan begitu namanya tetap abadi sejalan dengan pemanfaatan umat manusia atas pemikirannya. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan keuletan dalam belajar. Oke, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ini segitiga siku-siku ya. Ini disebut sudut. Di sini boleh alfa, theta, gamma, terserah apapun simbolnya. Nah, ini adalah dibaca sudut. Sudut di sini disebut sisi depan sudut A. Ini sudut siku-siku ya. Ini
antara A sampai C ini adalah sisi miringnya, dan sisanya pasti adalah samping. Ingat ya, ini sudut alfa, depan ini berarti sisi depan sudut. Ini sudut, ini kan miring ya, berarti ini sisi miring sudut, dan ini adalah sisi samping sudut. Atau kayak gini juga, ini sudut, misalnya ini sudut A, ini depan ya, bagiannya miring kayak gini, miring, sisanya adalah samping. Ini juga sudut, ini bagian depan, ini disebut depan. Ini yang miring kayak gini disebut miring, sisanya pasti adalah samping. Jadi sering disingkat orang ini sudut depan, de, ini miring, mi, ini adalah samping, sa. Jadi sin itu adalah depan miring. Depan miring itu sering disingkat sami. Kos itu adalah samping miring. Samping miring adalah sami. Kalau sin tadi depan miring, demi. Kos samping miring. Nilainya dimasukkan samping miring, berarti dia adalah sami. Sedangkan tan adalah sin per kos atau depan samping atau desa. Kosek kebalikan dari sin, jadi kosek itu adalah 1 per sin alfa. Cari dulu sinnya, nanti dibuat 1 per sin, tinggal balik saja angkanya. Kalau sek itu adalah 1 per cos alfa, kot adalah 1 per tan alfa. Berikutnya ini, sebelum kita mempelajari vektor, kita harus tahu dulu tentang sudut istimewa. Oke, sama-sama belajar ya. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat nilainya 1. Nah, sin kalau cos itu kebalikan dari sin, lihat susunannya. 1, sini setengah akar 3, setengah akar 2, ini setengah, ini 0. Jadi sin sama cos itu kebalikannya. Jadi kalau sin itu 0 sampai 1, kalau cos 1 sampai 0. Berarti kalau sin 0 derajat, oke, contohnya kalau ditanya orang cos 150 derajat. Cos 150 derajat ini kan ada di antara 90 sampai 180 ya, ada nilai 150. Berarti cos ini kan tadi perubahan kuadran tadi kan 180 dikurangi berapa yang dapatnya 150. Berarti 180 dikurang 30 hasilnya 150. Berarti cos ini diambil yang alfanya ini, diambil yang belakangnya. Cos 30 derajat itu berarti cos 30. Cos 30 tadi adalah setengah akar 3. Di kuadran kedua hanya sin yang nilainya positif. Berarti cos jadinya negatif. Makanya ditulis min setengah akar 3. Sama juga tan. Tan 225 derajat itu sama dengan 225 itu di antara 180 sampai 270. Berarti 180 ditambah berapa yang hasilnya 225. Berarti 180 ditambah 45. 40 tan 45 derajat nilainya 1. Di kuadran ketiga hanya tan yang positif. Berarti dia positif. Berikutnya sin 330 derajat. Berarti sin dia 330 kan di antara 270 sampai 360 ya. Berarti sin 330 itu nilainya 360 dikurangi berapa yang hasilnya 330. Berarti 360 dikurangi 30 ya. Nah, berarti sin diambil yang belakangnya saja, sin 30 derajat. Sin 30 tadi kan setengah. Karena di sini sin itu adalah negatif, berarti dia min setengah. Jadi jawaban sin 330 derajat itu sama dengan min setengah. Berikutnya, nah ini hukum penjumlahan
Ingat ya, hukum penjumlahan tidak berlaku pada vektor. Vektor yang tegak lurus dihitung dengan cara ini, teorema Pythagoras. Misalnya ini ada 300, di sini tegaknya ada 400. Ingat, ini kalau besaran skalar, matematika itu kan 300 ditambah 400, langsung 700 kan? Ini ke sini. Tapi kalau dia vektor, ini vektor. R ini adalah dari sini ke sini adalah vektor, berarti dia pakai rumus Pythagoras. Akar ini, akar A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti akar 300 kuadrat ditambah akar 400 kuadrat, berarti hasilnya sama dengan R-nya adalah 500. Sekarang penjumlahan vektor secara grafis. Nah, ini sebenarnya awalnya itu ada cuman dari titik ini ke sini, ke V ini ya. Nah, ke V ini berarti ini adalah vektor. Dia miring enggak, lurus juga enggak, maka saya proyeksikan menjadi Fx dan Fy. Karena ini miring, tidak punya sumbu X, sumbu Y, maka saya buat garis X dan garis Y-nya. Jadi sin alfa itu sama dengan, sin itu adalah tadi, ini depan ini ya, ini sudut, ini depan sudut berseberangan ya, sudut berseberangan. Depannya adalah VY, berarti VY per miringnya adalah V, berarti sin alfa sama dengan VY per V, VY sama dengan V sin alfa. Ini sudut ya, depannya kan tidak ada garis, yang ada garis adalah samping sama miring. Samping miring tadi sami adalah cos, berarti cos alfa sama dengan Fx per Vx per V, jadi Vx itu adalah V cos alfa. Nah, untuk vektor yang tidak tegak lurus, kalian bisa gunakan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB cos alfa. Ingat ya, untuk menyatakan arah digunakan R sin alfa sama dengan B sin alfa. R ini R sin theta, theta itu yang di sini ya. R dikali sin theta sama dengan B dikali sin alfa. Oke, berikutnya latihan soal, tantangan dari saya. Tentukan nilai dari ini. Ini ada 45 soal. Kalian boleh mengerjakan sesuai nomor absen kalian. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti misalnya sin 120 derajat dapatnya apa? Cos 120 derajat itu dapatnya apa? Oke, kalau sudah, next ke sini. Saya akan jelaskan dulu tentang vektor dalam fisika. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, gaya, impuls, momen gaya, dan medan listrik, medan magnet, dan lain-lain. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh, panjang, waktu, luas, berat, massa, suhu. Dia hanya memiliki nilai saja, tapi tidak pernah punya arah. Contoh, misalnya suhunya 30 derajat Celcius, kan nggak mungkin 30 derajat Celcius ke utara, ke selatan, ke kanan, ke kiri, kan nggak mungkin. Jadi dia termasuk, ingat ya, ini perubahan sudutnya. Kalau 0 sampai 90 tidak ada perubahan sudut di kuadran. Kalau 90 sampai 180 dia 180 dikurang alfa. 180 sampai 270 adalah 180 plus alfa. 360 dikurangi alfa untuk 270 sampai 360. Nanti di trigonometri matematika kalian akan belajar 270 min alfa, 270 plus alfa, atau nanti berapa, nanti akan lebih dijelaskan detail oleh guru matematikamu. Di sini saya akan mengambil yang sederhananya saja. Sin 0 derajat itu nilainya 0. Sin 30 derajat setengah akar setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Jadi ingatnya 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dia 1, 2, 3. Kalau cos 3, 2, 1. Jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah
akar 1 kan adalah 1, makanya di sini nggak ditulis, ini 0. Ingat ya, sin 0 sampai 1, cos 1 sampai 0. Kalau sin 1, 2, 3, kalau cos 3, 2, 1. Tan 0 derajat itu adalah 0. Tan 30 derajat sepertiga akar 3. Tan 45 derajat itu 1. Tan 60 derajat akar 3. Tan 90 derajat tak hingga. Jadi 0 sepertiga akar 3, 1 ngulang di sini, akar 3 ngulang di sini. Terakhir adalah tak hingga. Oke, sekarang bagaimana kalau dia lebih dari 90? Bisa nggak kita tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator? Caranya dengan ini ibaratnya satu lingkaran penuh, saya bagi dengan 4 bagian atau sering disebut kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, ini penjelasan kuadrannya. Kuadran 1 semua ini ya, ke sini semuanya positif. Jadi sin, cos, tan di sini ini sin, cos, tan 0 sampai 90 derajat itu nilainya positif. Tapi tidak untuk di antara 90 sampai 180 derajat. Antara 90 sampai 180 derajat kuadran 2 itu hanya sin yang positif, sisanya nilainya negatif. Di kuadran ketiga ini hanya tan yang nilainya positif, yang lainnya berarti sin sama cosnya itu nilainya negatif. Jika ketemu sin sama cos nilainya negatif. Sedangkan di kuadran keempat hanya cos yang positif, berarti sin sama tannya negatif. Berarti ingatnya ini ya, all sin tan cos, all sin tan cos. Berikutnya, ini daftar perbandingan tabel kuadran tadi. Ini yang maksud saya 0 sampai 90 derajat, sin, cos, tan semuanya positif. 90 sampai 180 derajat atau kuadran 2, ingat ini perubahan sudutnya adalah 180 min alfa ya. Itu hanya sin yang positif, sedangkan cos sama tannya negatif. Untuk 180 derajat sampai 270 derajat itu hanya tan yang positif. 270 sampai 360 derajat itu kuadran keempat, hanya cos yang Oke, notasi vektor. Ada dua cara notasi vektor. Huruf tebal dan tegak dengan notasi skalarnya huruf miring. Contoh, A ini tegak dan besar itu untuk vektor A. Kalau dia agak miring kayak gini untuk menyatakan skalar dari vektor A. Sedangkan kalau kayak ini notasi vektor, huruf dengan tanda anak panah di atas itu disebut vektor A. Kalau notasi skalarnya yaitu ada kayak gini, ada namanya mutlak. Mutlak vektor A berarti nilai skalar dari vektor A. Nah, sebuah vektor dapat dinyatakan secara diagram dengan garis lurus yang mempunyai arah atau anak panah di salah satu ujungnya. Arah anak panah menyatakan arah vektor dan panjang garis menyatakan besar vektor tersebut. Ini disebut pangkal vektor. Ini disebut ujung vektor. Jadi besar dan nilai vektor dari P ke Q. Arah vektor A itu membentuk sudut ini, membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Kartesius ya, kan ke sini arahnya X positif. Sekarang penjumlahan vektor. Hasil penjumlahan dari sejumlah vektor disebut vektor resultan. Misalnya A tambah B sama dengan R. R itu adalah resultan. Penjumlahan vektor berbeda dengan penjumlahan bilangan skalar. A ditambah B tidak sama dengan A tambah B sama dengan R tidak sama dengan A ditambah B. Penjumlahan vektor memenuhi hukum komunikatif dan hukum asosiatif penjumlahan. Di matematika dari SD, SMP biasa sudah diajarkan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Itu hukum komutatif penjumlahan. A ditambah B dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Hukum asosiatif penjumlahan.
Pengurangan vektor adalah penjumlahan vektor dengan mendefinisikan vektor negatif sebagai vektor lain yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Contoh, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Penjumlahan vektor secara geometri. Nah, bagaimana cara menjumlahkan dua vektor secara geometri? Di awal tadi sudah saya jelaskan. Kalian bisa ini, kalau dia tidak tegak lurus, bisa pakai cara jajar genjang atau poligon, atau dia ini membentuk segitiga. Kalau cara jajar genjang, dia membentuk jajar genjang. Nah, ini vektor tidak tegak lurus kayak gini. Vektor tegak lurus tadi kan Pitagoras ya, R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi jika tidak tegak lurus tadi, ini tadi R sama dengan, di awal tadi sudah saya jelaskan, R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, cos alpha. Nah, ini sama. Kalau dia pengurangan, hanya di sininya saja yang berubah. Untuk A kuadrat tambah B kuadratnya tetap ya, tapi sebelum angka 2 itu dikurang. Ini saja yang berubah antara tambah sama kurang. Oke, di awal tadi sudah saya jelaskan. Nah, sama juga yang ini tadi, komponen vektor tegak lurus. Ini ada vektor A. A ini kan miring, tidak disumbu X, tidak disumbu Y. Maka komponen AX adalah A cos alpha. Di awal sudah saya jelaskan. AY itu berarti A sin alpha. Kalau mencari arah, tan alpha sama dengan AY per AX. Nah, penjumlahan vektor dengan penguraian terlebih dahulu. Jadi, uraikan contoh A sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Cari dulu A1-nya, cari komponennya. AX1 dengan AY1-nya. A2 juga sama, AX2 ditambah AY2. A3 juga sama, AX3 ditambah AY3. Jadi AX itu adalah AX1 ditambah AX2 ditambah AX3. AY sama dengan AY1 ditambah AY2 ditambah AY3. Jadi besar vektor A sama dengan akar dari ini, AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Ini untuk vektor yang lebih dari 2. Perkalian vektor. Ini adalah materi pengayaan biasanya. Ini akan lebih dalam nanti dijelaskan di bab matematika tentang vektor. Di sini hanya diperkenalkan saja. Perkalian vektor itu perkalian perkalian titik dua buah vektor menghasilkan nilai skalar. Ini titik ini kali, tapi skalar. Kalau ini cross, silang, itu kali juga, tapi dia untuk vektor gunanya. Dengan C itu adalah AB sin alpha. Ingat ya, arah vektor baru yang dihasilkan oleh perkalian silang dua buah vektor selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh dua buah vektor yang dikalikan. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Jika ingin penjelasan yang lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.